Salam. Ya, hari spesial berbahagia ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan diberi kesempatan sampai saat ini, diberi napas hidup ya. Berapa tahun ya? Baru 65 tahun. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Baru 65 ya. Tapi harus bersyukur juga, sekalipun ulang tahun itu esensinya, hakikatnya sedang dikurangi jatah. Enggak ada amin? Amin dong. Ya. Jatah dikurangi, tetapi harus bersukacita. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Di satu sisi terima kasih diberikan umur panjang, kesehatan, masih bisa bernapas. Betul, tidak salah. Ya. Tetapi di satu sisi jatah kita sedang dikurangi. Tetap harus bersukacita. Orang percaya karena akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Ya, dengan kekasih jiwa kita harus bersukacita. Bapak Ibu yang setuhan, ketika saya di sana merenungkan sambil memuji menyembah Tuhan, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan tidak terhingga ya. Bahkan diingatkan waktu di sana. Lihat apa yang ada di tubuhmu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Setelah saya lihat-lihat ternyata semuanya banyak merek Casio ini. Bapak Ibu yang Tuhan, ini tab juga Casio mereknya. Yang kedua, yang pertama udah rusak. Ini juga HP mereknya Casio juga. Luar biasa. Jam tangan Casio. Iya, satu setel sama Bulika. Jasnya juga Casio. Sampai ke sepatunya Casio. Luar biasa. Amin. Bapak tahu nggak Casio? Dikasih orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang kesalahan, daleman yang saya pakai ya, baju dan daleman dikasih orang juga. Orang yang paling dekat dengan saya, istri saya. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu yang kesalahan, kalau saya itu jarang, bahkan nggak pernah beli baju, jadi Ibu Lika yang beliin. Saya tinggal pakai. Enak ya? Gak usah mikir lah. Nanti yang mikir yang beliin. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan, jangan salah nangkep. Pak, kalau begitu saya nggak dikasihi Tuhan. Saya nggak seperti Bapak, nggak banyak kasionya. Enggak. Semua kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan yang termahal. Apa itu? Keselamatan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu lebih dari segala-galanya. Keselamatan itu lebih dari segala-galanya. Ya, lebih dari segala-galanya. Jadi saudara jangan berpikir Tuhan tidak adil. Hati-hati dengan kata-kata Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan maha adil. Ya, sebab tidak layak saudara dan saya untuk menerima keselamatan. Tetapi karena kasih anugerah Allah luar biasa. Nah Bapak Ibu yang setuhan, satu pertanyaan Bapak Ibu saudara yang setuhan, jawab dalam hati. Datang ke gereja tujuannya apa? Pasti berbeda-beda ya. Pasti berbeda-beda. Apa tujuan datang ke gereja? Ya, mungkin anak muda yang masih jomblo, cari jodoh. Ya, nggak salah-salah banget daripada cari jodoh di night club. Betul nggak? Daripada cari jodoh di tempat yang nggak bener, nggak salah juga. Ya, cari teman, cari kawan, cari apa? Ya, untuk kesukaan ya. Tapi inti sebetulnya saudara datang ke tempat ini untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada saudara dan saya. Amin.
Selayaknya kita mengucap syukur, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan. Semuanya kita lakukan karena Tuhan lebih dulu kepada kita. Ya, kebaikan kita bukan untuk sorga. Ya, sorga itu sudah kita raih dengan iman, percaya menerima Yesus Kristus sebagai Allah Juru Selamat pribadi kita. Tetapi kita datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Untuk menyukakan, menyenangkan Tuhan, untuk mengucap syukur. Bahkan mungkin untuk bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Amin. Nah, itu tujuan datang ke gereja ya. Jangan yang macam-macam. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi saudara dan saya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, apa tujuan kita? Itu pertanyaan beda. Beda dengan cita-cita ya. Setiap orang cita-cita ada yang sama, ada beda. Mungkin ada yang cita-citanya jadi pengusaha, tidak salah. Jadi dokter, jadi guru, jadi aparat negara, TNI, Polri, pedagang, semuanya baik. Itu cita-cita. Ya, Bung Karno katakan cita-cita setinggi langit. Soal sukses tidak, itu urusan nanti. Punya cita-cita bagus. Tetapi tujuan hidup saudara dan saya harus sama. Bahkan harus sama dengan Tuhan. Ya. Harus sama dengan Tuhan tujuan hidup saudara dan saya. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, saudara dan saya, manusia itu diciptakan awalnya oleh Tuhan sempurna. Bahkan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Kalau saudara dan saya manusia diciptakan menurut gambar Allah, Allah itu sempurna. Maka saudara dan saya harus sempurna seperti gambaran Allah. Artinya sikapnya, karakternya sama dengan Allah. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, maka hilanglah kemuliaan Tuhan pada manusia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, Tuhan Yesus datang dari surga ke muka bumi ini, bahkan sampai mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang mahal, yang kudus, menebus saudara dan saya, menyertai, mendidik, mengajar, dan seterusnya. Supaya saudara dan saya serupa segambar dengan Kristus. Amin. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah hilang kemuliaannya, kembali kepada ciptaan semula. Tujuan saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Karena saudara dan saya awalnya diciptakan serupa segambar dengan Kristus. Amin. Jangan salah, tujuan kita harus sama dengan tujuan Tuhan. Bahkan Tuhan datang dari surga sekalipun tujuannya untuk mengembalikan saudara dan saya sempurna seperti Kristus. Mungkin ada pertanyaan, Pak, di mana ada manusia yang sempurna? Betul, tidak ada satupun manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi saudara dan saya diajarkan Tuhan untuk hidup kudus, untuk hidup baik, untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, sampai nanti satu kelak disempurnakan oleh Tuhan. Buktinya apa saudara dan saya disempurnakan oleh Tuhan nanti? Ketika saudara dan saya ada dalam kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya manusia-manusia yang sempurna yang ada di dalam sorga, karena penciptanya sempurna. Amin. Itu penting sekali Bapak Ibu yang Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, Allah turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya untuk membimbing, untuk menyertai sampai satu saat kepada kesempurnaan, disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi ada di dunia ini terus Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara saya. Ada satu firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Garis bawahi, Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang baik, yang enak, gak enak, Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya akan ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawahi, bagi yang mengasihi Allah. Amin. Saya yakin dan percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Kasih identik dengan pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datang ke gereja pun ada pengorbanan. Amin. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi, nanti ada persembahan. Ya. Apalagi di Lembang sekarang lagi musim dingin, subuh 16-17 derajat ya. Enaknya tarik selimut daripada ke gereja. Tapi itu pengorbanan. Ya, minimal itu. Nanti ada pengorbanan-pengorbanan yang lain. Yang berikutnya Allah yang bekerja dan menginginkan orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Artinya dewasa dalam kerohanian. Amin. Kalau menjadi tua pasti. Setiap orang akan menjadi tua. Ya. Termasuk saya udah masuk tua ya, harusnya rajin ikutan UMAS. Ya, biasanya UMAS itu 60 ke atas, saya udah 65 ikutan UMAS. Pasti, kalau tua itu pasti, semua orang pasti akan tua. Tetapi dalam dewasa kerohanian itu tidak ditentukan dengan umur. Amin. Tidak ditentukan dengan umur. Ya. Allah yang bekerja dan menginginkan orang percaya juga dimuliakan. Di bumi, bahkan nanti kelak di sorga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus atau dewasa rohani, Allah turut bekerja, tetapi ada proses yang harus dilalui. Ya, kekristenan bukan instan, bukan mie, mie instan cepat saji, enggak. Kekristenan itu proses. Di dalam Tuhan itu proses. Dan yang namanya proses itu memerlukan waktu. Artinya terus menerus. Sampai kapan? Sampai saudara dan saya dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Amin. Prosesnya itu seperti itu. Jangan berpikir saya percaya Tuhan Yesus, saya pasti hidup saya aman, lancar, tidak ada masalah. Seperti perjalanan di jalan tol. Tidak saudara. Di jalan tol juga kadang kesel, ada truk, ada bis menghalang. Ya. Artinya tidak selalu lancar. Yang namanya proses itu ada liku-liku kehidupan. Ya. Ada lika-liku kehidupan. Likanya ada di sana, likunya belum ada. Ada liku-liku kehidupan. Semua dalam hidup itu ada prosesnya. Ya. Jadi kalau saudara mengalami proses dalam kehidupan sekalipun tidak enak, beranikan untuk menengadah mengucap syukur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun saya ada di mimbar pakai jas, pegang mic berbicara, bukan tidak ada masalah. Sama, saya juga manusia masih hidup, ada masalah. Tapi mari kita selalu mengucap syukur apapun Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang harus kita jalani adalah proses yang terus menerus. Ada firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 begini. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
tinggalkan manusia lama dan kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan pakai manusia baru yang terus menerus, garis bawahi, terus menerus diperbaharui. Ini proses terus menerus diperbaharui. Itu namanya proses. Ya. Untuk menjadi sempurna, Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya dengan proses yang terus menerus diperbaharui. Tidak instan. Ya. Terus menerus diperbaharui. Dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi ada yang harus ditanggalkan, ada yang harus dipakai, dikenakan. Ya. Dikatakan yang harus ditanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam Kolose masih pasal 3, tapi ayatnya 5-8 saya bacakan. Dikatakan begini, karena itu ini yang harus ditinggalkan ya, serta kelakuannya. Karena itu matikanlah, bukan buang, ya, bukan hindari, tapi matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kebalikan duniawi, sorgawi. Kalau kita ngikuti duniawi, maka kita meninggalkan sorgawi. Makanya harus matikan duniawi supaya kita mengikuti sorgawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Gak usah saya terangkan percabulan, pasti luas lah. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Wih, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hati-hati. Orang yang serakah, firman Tuhan dikatakan sama dengan penyembah berhala. Penyembah berhala artinya membelakangi Tuhan. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan, membelakangi berhala. Kalau saudara dan saya serakah, disamakan dengan penyembah berhala, membelakangi Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan. Hati-hati. Jadi hilangkan keserakahan, egois. Amin. Keserakahan itu diawali karena egois, serakah. Ya. Maaf, saya tidak mengajarkan orang percaya tidak boleh kaya. Enggak, kaya boleh, enggak dosa. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun itu bukan tujuan utama. Ya. Berpangkat boleh, punya kekuasaan boleh, enggak dosa. Ya. Tetapi jangan serakah, jangan egois. Ya. Udah punya gaji 4,7 M per bulan, jadi dirut Pertamina Patra Niaga, korupsinya 193,7 triliun. Gila ya. Waduh. Bahkan kemarin selentingan kalau digali semua itu bisa hampir 1.000 triliun. Waduh. Itu 193,7 triliun. Kayaknya kalau uangnya kencring yang 5 rupiah atau yang 10 rupiah, segedung ini penuh kayaknya. Ya, penuh. Itu yang namanya serakah, egois. Hai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali buat saudara dan saya juga termasuk. Kita jangan menjadi orang-orang yang serakah, orang-orang yang egois. Ya. Ayat 6 dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Keserakahan duniawi mendatangkan murka Allah. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Termasuk marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Itu harus ditanggalkan serta kelakuannya. Bukan ditanggalkan, dimatikan kedagingan itu ya. Nah sekarang yang harus kita kenakan dan terus menerus diperbaharui. Baca lagi firman Tuhannya. Maaf banyak baca firman Tuhan ya. Tidak apa-apa. Dalam Kolose pasal 3 ayatnya 12-17.
Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, siapa orang-orang pilihan Allah? Saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Apa buktinya saudara dan saya pilihan Allah? Saudara dan saya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat pribadi. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yaitu saudara dan saya yang dikuduskan, dikasihinya. Lanjut, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Inilah yang harus dikenakan dan diperbaharui terus menerus. Banyak hal. Saya tidak akan uraikan satu persatu. Boleh ini dicatat nanti, baca dan renungkan yang harus dikenakan dalam kehidupan saudara, yang harus selalu diperbaharui terus menerus. Ada di dalam firman Tuhan ini. Ya, kalau ini diterangkan, ini satu tema lagi nantinya. Habis waktunya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah yang harus dimatikan, dan itu juga yang harus kita kenakan menjadi manusia baru. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gambaran menjadi serupa dengan Kristus atau dewasa rohani itu prosesnya seperti pertumbuhan, ya. Pertumbuhan apa? Bisa pertumbuhan manusia, bisa juga pertumbuhan pohon atau tumbuh-tumbuhan. Saya diingatkan minggu kemarin, hambanya Bapak Pendeta Timotius Jono, ya, menyampaikan ada gambar pertumbuhan rohani. Gambarnya manusia, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa. Siapa yang ingat gambar dewasanya gimana? Ada yang ingat enggak? Makanya Bapak Ibu Tuhan, kalau sudah mendengarkan firman Tuhan minggu kemarin misalnya, ya, Bapak Pendeta Timotius Jono, supaya tidak lupa, buka YouTube-nya. Kita kan ada linknya, ada channelnya, ya. Linknya itu adalah GBI Sukawarna Lembang. Buka lagi, pelajari lagi, supaya ditanya seperti ini bisa menjawab. Siapa yang ingat? Gambarnya apa? Yang dewasa. Manusia sedang apa? Oh, mungkin minggu kemarin ini nggak hadir ya. Gambarnya itu bayi, anak, remaja, lalu manusia dewasa. Diperhatikan, itu menjadi inspirasi bagi saya. Oh, ternyata dewasa itu sedang memikul salib. Ya. Gambarnya itu sedang memikul salib. Boleh buka YouTube-nya nanti, yang minggu kemarin. Sedang memikul salib. Saya mendapatkan hikmat pengertian bahwa orang dewasa di dalam Tuhan yang berani mau memikul salibnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya. Memikul itu berat enggak? Berat, saudara. Enak enggak? Enggak enak, ya. Tapi itu gambarannya. Bagus itu gambarnya. Jadi membuat satu inspirasi bagi saya. Memikul salib. Dan saya cari firman Tuhannya memang benar. Ya, manusia gambarannya seorang manusia dewasa itu dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa.
Jadi seorang Kristen yang dewasa rohani atau serupa Yesus Kristus adalah orang yang siap menyangkal diri dan memikul salibnya. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 10 ayat 38, tampilkan Matius 10 ayat 38. Ini tandanya orang dewasa. Matius 10 ayat 38, dikatakan firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau tidak mau memikul salibnya, bukan salib Tuhan, nyanya kecil, salib sendiri, yang gak enak ada dalam diri sendiri, yang beban, tidak layak bagiku. Tuhan katakan demikian, tidak memikul salibnya tidak layak bagiku. Lanjut satu lagi, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, firman Tuhan. Jeng, mana? Ya, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua. Ini Tuhan Yesusnya ya. Katanya huruf besar, berarti Tuhan Yesus. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Bukan sekali-kali, saudara. Setiap hari. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Itu tanda orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dikatakan sekali lagi, menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, menyangkal diri adalah menolak kenikmatan duniawi. Ya. Yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menolak, tidak menerima hal-hal sekalipun nikmat, tetapi karena bertentangan dengan firman Tuhan, tolak. Amin. Menolak itu artinya menyangkal diri. Ya. Sekalipun yang enak-enak ya, hati-hati ya, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin datang ke night club, oh, yang enak-enak, sambil goyang-goyang, wah, enak ya, musiknya dugem, umpamanya saya belum pernah, itu mah membayang-bayang aja lah. Tapi harus tolak, itu menyangkal diri. Ya. Banyak hal yang duniawi, menyenangkan daging, menyukakan, tetapi kita harus berani menolaknya karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya menyangkal diri setiap hari. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Tuhan, menyangkal diri lalu memikul salib. Memikul salib itu mau menerima sekalipun menderita karena Tuhan. Amin. Ya. Mungkin pengalaman dicoret dari keluarga, enak nggak? Nggak enak saudara ya. Ya. Dicoret dari ahli waris karena percaya Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, kan punya surga. Ya. Mungkin di tempat pekerjaan, ya sama rekan-rekan, karena kita percaya Tuhan Yesus, karena kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dijauhin. Mungkin karir di tempat pekerjaan disambat karena kita orang yang percaya Tuhan dan sungguh dalam Tuhan. Itu memikul salibnya. Amin. Kalau bisa melakukan itu tandanya orang dewasa di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, menyangkal diri dan memikul salibnya sangat tidak enak, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih anugerah Tuhan, saudara. Bukan kata saya kasih anugerah Tuhan, tapi kata firman Tuhan. Buktikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Tolong tampilkan cepat. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Amin. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin. 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Tuhan Yesus juga menderita. Firman Tuhan katakan memberi teladan. Artinya saudara saya harus mencontoh, meneladani Tuhan. Berani menderita karena kebenaran. Amin. Berat aminnya. Amin gak amin, ini adalah kasih karunia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau disuruh amin berat, suruh tepuk tangan saja. Oke, itu gambarannya seperti itu. Ya, dewasa itu dari bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Tapi gambarnya memikul salib. Luar biasa. Ya, saya renungkan dan saya buka lagi YouTube-nya. Wih, betul juga ya. Saya akan sampaikan minggu depan. Hari ini sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, diumpamakan tumbuh-tumbuhan juga. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu ada resepnya 3B. Berakar, bertumbuh, berbuah. Diawali berakar dulu. Ya. Akar dulu yang bertumbuh ke bawah sampai menemukan yang namanya sumber kehidupan, air. Ya. Saudara saya pun di dalam Tuhan harus berakar kepada Yesus Kristus. Mencengkeram, ya, melekat kepada Yesus Kristus. Itu berakar. Kalau bangunan itu harus kuat pondasinya. Nah, di sini ada ahli bangunan, Ibu Lani tanya, kalau mau 5 lantai dalamnya sebagaimana? Kalau 3 lantai dalamnya sebagaimana? Ya tahu. Tetapi yang jelas pondasi itu harus kuat. Kalau saudara saya kekristenan memiliki pondasi yang kuat, goncangan apapun tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Makanya dasarnya harus kuat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia ini huruf besar, di dalam Tuhan. Dan dibangun di atas Dia, bertumbuh juga di dalam Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dan imanmu yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara saya sebagai orang percaya harus berakar di dalam Tuhan. Ya, memiliki hati yang melekat, yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Bahkan bertumbuh pun di dalam Tuhan. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita katakan, itu tidak lepas dari dasarnya Tuhan. Amin. Bukan hantu. Berakar dalam Tuhan adalah pondasi yang kuat. Ya. Firman Tuhan Matius 7 ayat 24 dikatakan, yang mendengar perkataanku dan melakukannya diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh, sehingga datang hujan, badai, angin, tidak goyah. Tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika datang topan, banjir, dan hujan, maka rubuhlah. Jadi saudara dan saya untuk memiliki akar yang teguh, memiliki pondasi yang kuat, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Amin. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Eksekusinya lakukan. Kalau hanya baca dan renungkan, nanti saudara saya menjadi Farisi yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi harus komplit. Baca, renungkan, dan lakukan. Itu membuat hati kita melekat, kuat pondasinya ketika ada badai kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan, ingat, kita hidup di dunia ini yang sudah rusak. Sejak kejatuhan Adam dalam dosa, maka hilang kemuliaan Allah dan semua sudah tidak baik. Jadi kalau yang namanya masalah pasti ada. Kita jangan fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada Tuhan, sehingga masalah apapun kita tetap kuat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dibangun di atas atau dalam Tuhan menghasilkan iman yang teguh. Nanti baca firman Tuhannya di dalam 1 Korintus pasal 3, 12 sampai 13. Ya, karena waktu. Dan nanti ujungnya hatimu melimpah dengan syukur. Ini buahnya. Amin. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Bahkan ada buah roh dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang percaya yang berbuah itu sebenarnya memuliakan Bapa di sorga. Amin. Memuliakan Bapa di sorga itu tidak selalu dengan harta, dengan apa. Ketika kita berbuah, ya, ada kasih, ya, diakhiri ditutup dengan penguasaan diri, ada 9 buah. Itu menjadi kemuliaan bagi Bapa. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini syaratnya. Syarat awal untuk memiliki buah sebagai orang percaya. Yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mana mungkin firman tinggal di dalam saudara dan saya kalau tidak suka baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Amin. Pak Jang membosankan baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Memang itu dasarnya, ya. Jangan bosan. Seperti kita makan nasi enggak pernah bosan. Karena itu makanan pokok. Firman Tuhan pun makanan pokok saudara dan saya. Jangan bosan, ya. Penting itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan disalahkan arti mintalah apapun, saudara. Ini konteksnya berbuah. Minta 9 buah. Amin. 9 buah. Jangan minta apapun. Nanti minta apapun dikasih minta helikopter buat apa nanti? Enggak punya tempat landingnya juga. Ya. Minta Rolls Royce, enggak bisa bayar pajak, percuma disita lagi. Minta dalam konteks buah. Ini kan berbicara tentang ranting dan pokok anggur. Jangan comot firman lalu kemana-mana penafsirannya. Ya. Nanti kalau ada jemaat keluaran teologia diketawain. Ya. Ketawain si Bapak itu comot firman itu artinya kesana kemana aja tafsirnya, tafsir sendiri. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ayat 8 ya. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Mari Bapak Ibu yang Tuhan, kita diam di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita, itu dasarnya untuk kita berbuah. Sehingga Tuhan Bapa kita dimuliakan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, orang yang dewasa rohani atau serupa dengan Kristus juga adalah orang yang mampu membangun dirinya dan membangun orang lain. Tidak egois hanya untuk membangun dirinya, tetapi membangun juga orang lain. Ya. Saya bacakan firman Tuhannya di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 3. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Berarti untuk orang lain. 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat, membangun orang lain. Amin. Ya. Banyak-banyaklah berbahasa roh di rumah, di kamar tersendiri. Ya. Untuk membangun diri. Tetapi banyak-banyak baca firman Tuhan supaya nanti ketika Tuhan berikan pesan untuk menyampaikan firman Tuhan menjadi satu nubuatan. Amin. Ya. Bernubuat adalah menyampaikan pesan atau wahyu firman Tuhan dari Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama biasanya dilakukan oleh para nabi. Sekarang zaman kasih anugerah enggak ada nabi. Amin. Sudah tidak ada nabi, sudah ditutup oleh Tuhan Yesus. Yang ada adalah orang yang memiliki karunia nabi. Ya. Jangan mau disebut nabi.
Nabi Jajang, teu nyambung. Teu pantes ngaranna Nabi Jajang. Ya, enggak ada nabi. Yang ada adalah hamba Tuhan yang memiliki karunia nabi. Ya. Saya suka heran kalau ada orang Nabi anu, wah, Nabi anu, nanti marah tetangga sebelah. Ya. Nabi terakhir mereka Nabi Muhammad. Kalau ada nabi lagi mereka marah. Hati-hati. Jangan Nabi anu, jangan saudara. Tapi hamba Tuhan yang memiliki karunia nabi. Gitu, ya. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan, jangan silau dengan karunia-karunia kalau tidak dibarengi dengan buah roh. Penting sekali. Karena kadang banyak orang percaya yang terpeleset dengan karunia-karunia. Ya. Tidak salah karunianya, tapi lihat orangnya, apakah dia dibarengi dengan hidupnya ada roh, buah-buah roh. Ya. Karena ada yang tidak memiliki buah roh tapi punya karunia. Atau dulunya ada buah roh tapi buahnya udah gugur tapi karunianya tidak hilang karena karunia itu pemberian. Ya, kalau roh buah itu proses. Tetapi karunia itu pemberian Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Ya. Jangan berpikir bisa berbahasa roh udah segala-galanya. Rohaninya paling tinggi, belum tentu. Kalau tidak punya buah roh, bahasa rohnya kosong. Ya, enggak tentu. Yang benar itu punya karunia dibarengi dengan buah roh. Bapak Ibu yang Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23 begini. Maaf ya banyak firmannya tapi gak apa-apa. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah, garis bawahi, buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa ini ditolak? Bisa menyembuhkan, bisa bernubuat, ya, bisa mengadakan mujizat. Karena karunianya tidak dibarengi dengan buah-buah roh. Oh maaf, bukan buah-buah roh, buah roh. Kata Ibu Rosa, Ibu yang dari Mekarwangi, kalau buah-buah roh nanti bisa jadi rujak. Buah roh harus diimbangi, didasari dengan buah roh. Ya. Harus bisa membedakan antara nubuat dan lubuat. Hati-hati ya. Ada nubuat itu pasti membangun jemaat atau orang lain. Ada nasihat yang sesuai firman Tuhan, ya. Ada penghiburan bagi yang sedih, menguatkan yang lemah, menasihati yang salah. Beda dengan nubuat, ya, membuat jemaat ya lemah, khawatir, takut, bahkan marah, bahkan ujung-ujung menjauh pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, dulu ya ada hamba Tuhan yang terkenal, sebetulnya terkenal sampai sekarang. Namanya Taufik Benedictus Hin, atau yang dikenal Benny Hinn. Saudara tahu urapannya luar biasa. Dia pelayanannya kesembuhan, mujizat, pengurapannya luar biasa. Bahkan saya punya pengalaman pernah datang ke Jakarta waktu ada di Jakarta. Ya. Mungkin ada yang tahu, ingat dengan saya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ketika Benny Hinn angkat tangan, langsung orang rebah. Wah, saya lagi jalan. Oh, saya nggak rebah, jagoan saya. Nggak ngerti, saya nggak rebah. Tapi orang rebah. Tapi perjalanan sejarahnya, tahu kesaksiannya ya, kita semua tahu. Ketika dia sakit jantung sampai koma, waktu koma itulah dia punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, sampai ditolak untuk masuk dalam kerajaan surga, diberi kesempatan kepada Benny Hinn untuk kembali.
kurang gimana karunia-Nya. Saya banyak baca, cari kenapa. Dan ternyata ada hal yang bisa saya temukan. Hambanya ini waktu itu sebelum bertobat, sekalipun memiliki karunia yang luar biasa. Yang pertama kesalahannya dua hal. Satu, mengajarkan teologi atau Injil kemakmuran. Amin. Ini bukan kata saya buka dari sumber. Yang kedua, dia selalu bernubuat palsu. Dan dia mengakui waktu diwawancara dan dia bertobat, saudara. Tapi puji Tuhan dia bertobat. Amin. Puji Tuhan dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Nah, ini jangan sampai saudara dan saya terlalu silau dengan karunia-karunia tanpa dibarengi dengan buah roh. Amin. Puji Tuhan, Benihin sekarang sudah bertobat. Ya. Kalau saya dengar khotbahnya sudah lain lah. Ya. Dan menurut hambanya David W. John, seorang profesor bidang etika Kristen, saya catat. Ya. Apa yang salah dengan Injil kemakmuran? Yang pertama, perjanjian Abrahamik itu diartikan sebagai hak material. Dihubung-hubungkan dengan materi. Padahal Abraham itu punya anak Ishak, itu perjanjian rohani. Semuanya berbicara rohani. Yang kedua, penebusan Tuhan Yesus mencakup dosa kemiskinan materi. Ya. Allah yang kaya menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Maka jemaat berkata, amin, tepuk tangan. Bukan materi, saudara. Ya. Hati yang miskin. Karakter yang miskin. Itu, saudara. Jangan kejebak selalu dengan hal-hal duniawi. Itulah Injil kemakmuran. Tapi ingat, saya ngomong gini bukan saya anti kaya. Saya berdoa supaya jemaat diberkati Tuhan. Jemaat punya karir yang bagus. Ya. Ya. Semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tapi hati, motivasi, tujuan kita datang kepada Tuhan itu bukan hal-hal duniawi. Tapi hal-hal rohani. Yang ketiga dikatakan orang Kristen diperintahkan untuk mendapatkan kompensasi materi dari Tuhan. Wah, ini transaksional. Selalu apa-apa dibandingkannya dengan materi. Mungkin saya hari ini kurang enak juga didengar di telinga ya. Tapi ya itulah kebenaran. Yang keempat, iman adalah kekuatan spiritual yang bisa dikembangkan sendiri yang akan membawa kepada kemakmuran. Jadi iman itu untuk kemakmuran larinya. Bukan untuk teguh kuat di dalam Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, doa adalah alat untuk memaksa Tuhan agar memberikan kemakmuran. Ya. Padahal Tuhan Yesus sendiri, ya, waktu cawan ini ingin berlalu, tetapi jadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. Tidak maksa kepada Bapak, hancurkan nih orang-orang yang menyalib. Enggak, saudara. Ya, kan kita harus meneladani Tuhan. Jadi jangan ngotot, jangan paksa pada Tuhan. Dan pikir-pikir siapa kita maksa Tuhan? Masa hamba maksa tuannya? Enggak bisa lah. Oke. Ya, akan tutup karena sudah panjang. Jadi saya simpulkan yang intinya saja. Tujuan saudara saya menjadi orang percaya di dalam Tuhan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kembali kepada ciptaan semula yang sempurna, serupa segambar Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.